warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi saya mengenai uji homogenitas. Uji homogenitas berkaitan dengan statistik inferensial, khususnya dalam analisis perbandingan dua atau lebih sampel. Uji homogenitas digunakan untuk memeriksa apakah varian dari populasi yang dianalisis sama atau tidak. Uji homogenitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk memeriksa apakah dua atau lebih populasi memiliki variasi yang sama atau tidak. Karakteristik uji homogenitas. Karakteristik uji homogenitas. Tujuan utama dari homogenitas yaitu untuk memeriksa apakah dua atau lebih populasi memiliki variasi yang sama atau tidak. 2. Uji homogenitas umumnya digunakan sebelum melakukan uji lanjutan seperti uji T atau uji ANOVA. Uji homogenitas hanya dapat digunakan untuk membandingkan dua atau lebih populasi. Jika hanya ada satu populasi yang diamati, maka uji homogenitas hanya dapat dilakukan untuk membandingkan dua atau lebih populasi. Jika hanya ada satu populasi yang diamati, maka uji homogenitas tidak dapat dilakukan. Sejarah singkat uji homogenitas. Uji homogenitas muncul dari perkembangan ilmu statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua atau lebih kelompok data memiliki varian yang sama. Awalnya, uji ini dikembangkan oleh Ronald A. Fisher pada tahun 1920-an saat ia menciptakan metode ANOVA, analisis varian, dan uji F. Uji ini penting untuk memastikan bahwa data yang dibandingkan berasal dari kelompok yang mirip agar hasil analisis lebih akurat. Fungsi dari uji homogenitas. 1. Menentukan apakah sampel berasal dari populasi dengan variasi yang sama. 2. Memastikan bahwa pengujian yang dilakukan menggunakan sampel yang homogen, sehingga hasil pengujian yang diperoleh dapat diandalkan. 3. Memastikan bahwa metode analisis yang digunakan dapat menghasilkan hasil yang akurat dan dapat diinterpretasikan secara benar. 4. Menentukan kesamaan varian antar kelompok atau sampel. Kelebihan dan kekurangan dari uji homogenitas. 1. Kelebihan. Dapat menentukan apakah varian dari dua atau lebih kelompok data adalah sama atau tidak. 2. Dapat membantu memilih metode statistik yang tepat dalam analisis data. 3. Uji homogenitas data cukup mudah dilakukan dan tersedia di berbagai program statistik. Kekurangan dari uji homogenitas. 1. Uji homogenitas dapat memberikan hasil yang salah jika asumsi-asumsi yang mendasarinya tidak terpenuhi, seperti distribusi data yang tidak normal. 2. Sensitif terhadap ukuran sampel. Uji homogenitas cenderung menjadi kurang akurat jika ukuran sampel yang digunakan terlalu kecil ataupun terlalu besar. Di sini saya memaparkan contoh kasus, yaitu kita akan melakukan uji homogenitas terhadap data hasil belajar matematika pada siswa kelas A dan siswa kelas B. Untuk rincian data belajar sebagai berikut. Ini seperti ini contoh kasusnya. Selanjutnya kita akan ke aplikasi SPSS. Pertama-tama, buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian, klik variabel view. Untuk name yang pertama, diisi
hasil. Isi hasil. Kemudian labelnya diisi hasil belajar matematika. Kemudian di sini desimalnya dipastikan 0 ya. Kemudian untuk yang nomor 2, name-nya diisi nilai. Diisi kelas untuk name yang kedua. Kemudian desimalnya diisi kosong. Labelnya diisi kalau sudah terisi semua, kemudian diklik analyze, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA. Di sini untuk yang hasil belajar itu ditaruh di dependent list. Untuk yang kelas ditaruh di faktor. Kemudian diklik option. Kemudian ini dicentang yang homogeneity of variance. Ya, diklik yang homogeneity of variance, kemudian di continue. Kalau sudah seperti ini, kemudian di oke. Ini akan muncul hasilnya seperti ini. Ini. Kalau sudah seperti itu sudah selesai ya. Di sini berdasarkan tabel output di atas diketahui nilai signifikasi dari hasil belajar matematika siswa kelas A dan B adalah ini 0,071. Karena nilai signya 0,071 lebih besar daripada 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas di atas, dapat disimpulkan bahwa varians data hasil belajar matematika pada siswa kelas A dan B adalah sama atau homogen. Sekian dulu
Tutorial SPSS uji homogenitas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.